Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita melanjut dari materi terkait dasar Python atau logical programming dengan Python. Nah, di topik kali ini kita akan bahas terkait operator dan conditional ataupun kondisi di dalam Python. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, yang pertama kita akan pelajari adalah operator. Nah, operator di sini yang pertama kita pelajari adalah operator aritmatika. Ya. Nah, operator aritmatika ini untuk membantu kita ketika kita ingin membuat program dengan Python untuk melakukan proses perhitungan matematika sederhana, misalnya proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan misalnya mencari hasil sisa bagi, menghitung pangkat, dan melakukan pembagian bulat, bilangan bulat, gitu ya. Nah, jadi operatornya kalau mau melakukan penjumlahan gunakan simbol plus, kalau mau pengurangan simbol minus, perkalian simbol bintang, pembagian itu simbol slash, dan mencari hasil sisa bagi itu simbol persen, dan pangkat itu mencari hasil pangkat itu bintang 2 kali, gitu ya. Jadi tinggal nanti kita gunakan simbol-simbol operatornya untuk melakukan proses perhitungan aritmatika secara sederhana. Jadi kalau dibilang aritmatika sederhana itu berarti melakukan proses perhitungan antar dua buah data ataupun dua buah bilangan, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, sudah ada dikasih contoh, gitu ya. Nah, ini operator aritmatika. Kalau misalnya kita akan coba langsung ke Python, misalnya saya pakai VS Code, saya buat file baru latihan 3.py. Ini ya. Jadi misalnya saya akan punya variabel A, langsung saya isi 10 misalnya. Lalu B saya punya data itu berisikan 12. Nah, misalnya saya mau menghitung hasil tambahnya misalnya, jadi saya tinggal buat ada satu variabel lagi yang bertugas nanti untuk menampung hasil A ditambah B. Ya, lalu saya coba print saja dulu. Print hasil tambah seperti ini. Lalu saya gabung dengan hasil tambahnya tadi yang disimpan di dalam variabel tambah. Nah, ini kalau kita sudah save lalu kita coba run. Nah, hasilnya ini kan hasil tambah 22. Kalau mau kita tampilkan lagi bilangannya juga boleh sih. Print bilangan 1 sama dengan isi dari variabel A. Lalu print bilangan 2 kita ambil dari variabel B. Begitu ya. Lalu kalau kita coba jalankan, nah kan sudah dapat ya bilangan 1 tambah bilangan 2, 10 tambah 12 yaitu 22, gitu ya. Nah, lalu kalau mau kita pakai operator yang lain ya boleh aja. Misalnya saya buat variabel baru untuk menghitung kurang, misalnya A dikurang B. Misalnya saya buat variabel A itu untuk bilangan 1, variabel B itu untuk bilangan kedua. Lalu kalau misalnya kita mau melakukan proses perkalian boleh aja A bintang B. Ini nggak ada titik koma ya, sorry. Lalu bagi sama dengan A slash B. Gitu ya. Tapi kalau kita mau tampilkan satu persatu ya tinggal kita print aja. Hasil kurang dengan kurang. Hasil kali, ya kan, hasil kali titik 2 koma kali isi variabel kali, gitu ya. Print hasil bagi ambil dari variabel bagi, karena variabel bagi sudah menyimpan data hasil perhitungan antara bilangan A dibagi bilangan B, gitu ya. Kalau kita coba run, nah ini sudah dapat semua hasilnya ya. Kalau mau dipangkatkan berarti anggap aja bilangannya di A, pangkatnya di B. Berarti misalnya kalau kita mau pakai simbol pangkat tadi bintang 2 kali, 10 dipangkatkan 12, gitu kan. Jadi yang di depannya sebelum simbol bintang itu bilangannya, setelah simbol bintang 2 kali itu adalah pangkatnya. Misalnya kita buat aja gitu ya. Pangkat sama dengan A bintang-bintang B. Artinya 10 dipangkat 12.
ya. Jadi yang sebelum bintang 2 kali adalah bilangannya, setelah bintang 2 kali adalah pangkat yang kita tentukan, gitu ya. Langsung aja kita coba print hasil pangkat seperti ini, koma, variabel pangkat. Kita lihat hasilnya, 10 pangkat 12 berapa. Nah, ini dia kan. Nah, sudah dapat ya. Nah, jadi itu untuk operator aritmatika. Kita lanjut lagi untuk operator selanjutnya adalah operator pembanding ataupun operator perbandingan. Nah, biasanya operator perbandingan ini digunakan untuk melakukan proses pengujian data ataupun melakukan pembandingan ataupun melakukan perbandingan antar dua buah data yang sejenis gitu ya. Nah, operatornya itu ada yang untuk sama dengan menggunakan simbol sama dengan 2 kali di Python. Untuk mencari perbandingan tidak sama dengan gunakan simbol tanda seru sama dengan, atau bisa menggunakan simbol lebih besar dan lebih kecil dan lebih besar. Itu artinya sama untuk mencari ketidaksamaan atau tidak sama dengan, ya. Kalau mau lebih besar gunakan simbol seperti ini, kalau mau lebih kecil mencari mana yang lebih kecil bilangannya antara dua buah bilangan gunakan simbol lebih kecil seperti ini. Lalu mau mencari lebih besar sama dengan gunakan simbol seperti ini. Kalau mau mencari lebih kecil sama dengan gunakan simbol seperti ini. Ya, jadi artinya perbandingan ini juga sama seperti matematika tadi, operator aritmatika, untuk melakukan proses perbandingan antar dua buah data. Ini kan contohnya, sebagai contoh seperti ini. Apakah 1 sama dengan 1? Jika benar, maka nanti akan diberikan nilai true. Jika salah, nanti akan mendapatkan nilai false. Gitu ya. Nah, seperti ini juga, 2 tidak sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan apakah 2 tidak sama dengan 2, berarti kan ini nilainya false. Ya kan? Kan sebenarnya 2 sama dengan 2, kan gitu ya. Nah, operator pembandingnya digunakan tidak sama dengan. Apakah 2 tidak sama dengan 2? Maka pernyataan ini dinyatakan false atau salah. Ya kan? Nah, begitulah selanjutnya ya. Kalau kita coba ini ke Python, saya buat latihan 4.py. Oke. Misalnya kita buat seperti tadi lagi, misalnya saya buat di sini build 1, saya isi aja 10. Udah. Build 2 sama dengan 6. Lalu saya uji coba untuk hasil logika perbandingan sama dengan, misalnya kan. Sama, saya buat aja variabelnya nama sama. Atau gimana caranya ya? Bisa nggak ya? Kita coba ya. A sama dengan, atau kita buat dalam kurung ya. A sama dengan, bukan A ya, build 1 sama dengan build 2. Kita coba print. Print isi dari variabel sama. Kita coba. False. Nah, ini udah dapat ya. Saya pakai operator dalam kurung supaya tidak bingung nanti si Python-nya. Oke, jadi artinya apakah build 1 sama dengan build 2 isinya 10 sama dengan 6? Tidak, maka jawabannya false kan. Nah, kalau kita tampilkan aja boleh aja sih. Ya kan? Bilangan 1 sama dengan build 1 gitu kan. Koma, kita kasih lagi bilangan 2. Kita kasih koma di sini ya, gini. Biar kita buat dalam satu line aja. Bilangan 2 sama dengan koma build 2. Oke. Nah, jawabannya false. Ya kan? Ya oke. Jadi kita sudah bisa coba untuk menggunakan perbandingan sama, ya kan, mencari sama dengan. Maka saya buat di sini variabelnya sama. Saya buat build 1 sama dengan build 2, maka hasilnya tadi false. Nah, selanjutnya misalnya kita mau coba operator tidak sama dengan, ya kan, makanya misalnya seperti ini. Kalau saya buat gitu berarti apa ya nama variabelnya ya? Ya, saya buat asal-asal aja, misalnya C. Build 1 tidak sama dengan build 2, ya kan?
Ini kita lihat tadi ini, misalnya kita buat keterangannya ya. Perbandingan sama dengan gini aja ya. Sama dengan hasilnya adalah ini gitu kan. Lalu kita coba lagi print tidak sama dengan, hasilnya apa? Saya buat di C, saya simpan di C tadi kan. Nah, tidak sama dengannya jawabannya true. Benar ya, 10 tidak sama dengan 6, iya benar, maka jawabannya adalah true. Oke. Nah, kalau misalnya kita buat lagi, saya buat variabel namanya B untuk lebih kecil sama dengan, ya kan, bil 1 lebih kecil sama dengan bil 2, lalu A, saya buat aja gini, bil 1 lebih besar sama dengan bil 2, ya kan, lalu D, saya buat bil 1 lebih kecil dari bil 2, yang E saya buat bil 1 lebih besar dari bil 2. Oke, nah coba kita print satu persatu. Print ini tidak sama dengan, berarti tadi udah, berarti ini sekarang operator lebih kecil sama dengan, hasilnya di variabel B. Lalu satu lagi, selanjutnya print lebih besar sama dengan ini kan, di variabel A. Lalu kita print lagi lebih kecil, ya kan, hasilnya apa dari variabel D. Lalu print lebih besar di variabel E. Nah, kita coba, sudah saya save, run. Nah, ini hasilnya sudah sahabat ya. Kalau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan data ini 10 lebih kecil sama dengan 6, salah. Maka ini jawabannya false. 10 lebih besar sama dengan 6, ya benar. 10 lebih kecil dari 6, false. Yang ini kan. 10 lebih besar dari 6, ya true. Maka sudah sesuai ya. Nah, itu dia. Jadi, itu contoh sederhananya dalam menggunakan operator perbandingan. Nah, kalau misalnya selanjutnya operatornya apa lagi? Operator yaitu operator penugasan. Nah, operator penugasan ini tadi salah satu contohnya sudah kita gunakan, yaitu simbol sama dengan. Ini tugasnya untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Simbol sama dengan ini tugasnya untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel yang kita sediakan. Lalu ada simbol plus sama dengan, ini fungsinya untuk memberikan nilai variabel ke dalam variabel itu sendiri, ya kan. Langsung kita berikan A sama dengan A plus tambah 2, artinya isi variabel A saat ini akan dipluskan dengan bilangan 2 gitu ya. Kalau minus sama dengan, artinya isi variabel saat ini akan dikurangkan dengan 2 gitu ya. Kalau bintang sama dengan, artinya isi variabel A yang ada saat ini dengan contohnya variabel A akan dikalikan dengan 2 gitu ya. Kalau bersama dengan, artinya isi dari variabel A saat ini akan dibagikan dengan bilangan yang kita tentukan, yaitu bilangan 4. Seterusnya sampai ke sini. Ya. Oke. Kita akan coba ini. Ini. Saya buat project baru di latihan 5.py. Oke. Saya buat variabel A seperti tadi, saya isi bilangannya 2 ya. Lalu saya buat ada variabel bernama apa ya, contohnya ya, variabel X misalnya ya. Saya langsung masukkan perintah tambah sama dengan 2. Langsung aja ya, A tambah 2 gitu ya. Maka ketika sekarang coba print, isi variabel A titik 2, isi variabel A-nya kita tampilkan. Run. Nah, tadi kan kita tahu bahwa variabel A itu saya beri nilai 2, lalu setelah itu di perintah kedua saya tugaskan A plus sama dengan 2, artinya isi variabel A saat ini akan ditambahkan dengan bilangan 2. Maka yang hasilnya di sini apa? A
titik 2, 4. Berarti 2 ditambah 2 yang di sini. Gitu ya. Nah, lalu misalnya sekali lagi kita coba misalnya A kurang sama dengan 2. Artinya isi variabel A saat ini dikurang 2. Gitu kan. Coba kita print isi variabel A saat ini titik 2 variabel A. Harusnya apa yang dapatnya nih? Kembali lagi ke 2. Karena tadi kan di awal A-nya kita plus 2, setelah itu kita print, lalu nilai A sekarang kan bukan 2 lagi, melainkan 4. Lalu di sini dibuat perintahnya lagi, A minus sama dengan 2. Artinya nilai variabel A sekarang yaitu 4, dikurang dengan bilangan 2. Nah, gitu ya. Kalau misalnya saya masukkan lagi perintah di sini, A bintang sama dengan 2. Artinya, kalikan isi variabel A saat ini dengan bilangan 2. Kan gitu ya. Kita coba tampilkan. Isi variabel A. Saya panggil variabel A-nya. Save. Nah, tadi kan variabel A kita 2. Lalu saya suruh kali 2 lagi. Maka hasilnya 4. Lalu kalau misalnya saya bagi 2 lagi. A slash sama dengan 2. Lalu saya coba print lagi. Isi variabel A. Gini ya. Koma isi A. Save. Lalu kita run. Maka hasilnya 2,0. Karena 4 dibagi 2, isi variabel A saat ini kan 4 ya. Dibagi 2 ya 4 bagi 2 ya 2. Gitu ya. Nah, itu dia penggunaan operator penugasan. Ya. Nah, itu tadi dasar-dasar operator yang sering digunakan di dalam Python. Selanjutnya adalah kita belajar kondisi. Nah, kondisi di dalam Python hampir sama dengan kondisi di bahasa pemrograman yang lainnya. Ya, yang membedakan hanya struktur penulisannya. Jadi kalau kondisi if ini hanya untuk melakukan ataupun melakukan sebuah eksekusi ketika ada sebuah kondisi yang kita tentukan. Nah, struktur penulisan kondisi di dalam Python, kalau kita lihat hampir sama seperti di bahasa pemrograman yang lain, diawali dengan kata kunci if, ya, ini, ya, lalu digunakan operator pembandingnya. Kita mau pakai apa? Saya contohkan di sini menggunakan simbol lebih kecil sama dengan. Jadi biasanya if, setelah if itu ini adalah kondisionalnya ataupun operator perbandingan yang digunakan apa. Operator yang saya gunakan adalah sama dengan 2 kali. Artinya mencari tahu isi dari variabel lulus nanti apakah sama dengan isinya dengan teks tidak, gitu ya. Nah, di sini kan variabel lulus saya isi nilainya tidak, gitu kan. Nah, jika benar nanti, jika kondisinya bernilai true, maka event ini akan dijalankan. Jadi di dalam Python, untuk menyatakan di dalam kondisi ini ada tugas yang harus dilakukan oleh kondisinya, dengan kita memberikan tabulasi ke dalam, ya, dengan kita memberikan tab setelah kondisinya ini. Jadi nggak boleh satu baris nih, nggak boleh sejajar dengan if-nya, harus memang masuk ke dalam. Untuk menuliskan apa yang harus dilakukan oleh si kondisinya jika bernilai true. Jadi ini memang harus ada masuk ke dalam sedikit untuk menjelaskan bahwa yang mau dilakukan oleh kondisi itu jika bernilai true nanti adalah perintah yang masuk ke dalam, yang tepatnya di dalam oleh kata kunci if-nya, gitu ya. Nah, hanya berbeda sedikit di situ saja sih aturannya. Jadi agak lebih spesifik peletakan apa tugas yang mau dilakukan jika kondisinya bernilai benar, gitu ya. Nah, jadi hanya di situ saja perbedaannya. Mungkin dia ada di bahasa pemrograman yang lain menggunakan kurung kurawal, gitu kan. Nanti ditutup di sini. Berarti nanti tugasnya adalah di antara buka dan tutup kurung kurawalnya, gitu ya. Nah, kita akan coba yang kondisi if tunggal seperti ini dulu. Oke, saya kembali ke Python. Saya buat project baru, latihan 6.py. Nah, misalnya kita coba yang sederhana aja. Misalnya saya buat ada variabel nilai berisikan 75. Lalu nanti saya coba print aja dulu nilai titik 2, gitu kan. Saya tampilkan isi variabel nilai saat ini. Lalu saya uji sebuah kondisi. Maka di sini saya mulai dengan kata kunci if, lalu spasi, masukkan kondisionalnya ataupun perbandingannya apa,
Misalnya saya mau buat uji kondisinya tuh, jika nanti nilainya lebih besar dari 60, maka kita tampilkan sebuah teks yang berisikan tulisan lulus gitu ya. Maka di sini saya buat siapa pembandingnya adalah variabel nilai. Pembandingnya adalah variabel nilai. Yang mau dibandingkan variabel nilai ya. Maka di sini saya buat nilai. Nah, operatornya apa? Saya buat aja lebih besar sama dengan, lalu pembandingnya apa? Bilangan 60. Lalu kasih titik 2. Nah, begitu saya enter kalau saya pakai VS Code, kursor keyboardnya langsung masuk ke dalam, nggak sejajar dengan if-nya lagi. Karena kita diminta untuk apa nih tugas yang mau dilakukan jika kondisinya bernilai benar gitu kan. Maka saya masukkan di sini print hasil titik 2, misalnya gitu aja dulu ya, lulus. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah, balikkan lagi kursornya ke sini gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, ini kan nilai 75, hasilnya lulus gitu ya kan. Nah, ini contohnya operator pembandingnya lebih besar sama dengan. Kalau misalnya saya buat ini nilainya 60, saya buat nilainya 60, saya coba run lagi, maka dia lulus karena operator perbandingannya ini lebih besar sama dengan. Nah, jadi kalau kita lihat kan isi variabel nilai itu kan 60, berarti 60 lebih besar sama dengan 60, ya benar, true, maka tetap ini dilaksanakan. Tapi kalau saya pakai ini logika perbandingannya lebih besar dari 60, kalau kita coba run, maka hasilnya adalah tidak ada respon. Kenapa? Karena di kondisi di bagian sini sudah bernilai false atau salah. Artinya kalau nilai kondisinya bernilai salah, tidak ada respon yang harus dilakukan ataupun tidak ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, itu dia penggunaan kondisi if tunggal gitu ya. Nah, coba kita lanjut lagi. Nanti boleh kalian coba lagi dengan kasus-kasus yang lainnya ya, yang bisa kalian coba terapkan apa sih yang bisa saya coba terapkan dengan if tunggal ini gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut. Yang kedua adalah di kondisi ini, yaitu kondisi if else ya. Kondisi if else ini kondisinya nanti yang untuk melakukan sebuah aktivitas jika kondisinya bernilai benar, dan juga jika kondisinya bernilai salah, tetap ada eksekusi kode yang di dalamnya. Nah, jadi kalau if-nya nanti bernilai true, ini yang dilakukan. Tapi kalau nanti if-nya kondisi pertama ini bernilai false, maka itu tugas si else untuk melakukan jika kondisi yang di atas bernilai false. Yang di atas ini jika bernilai false, maka nanti else yang akan dikerjakan ataupun dieksekusi tugasnya, yaitu ini. Jadi kalau kita lihat ini contohnya, jika nilai lebih besar dari sama dengan 75, tampilkan teks Anda lulus. Sisanya, jika kondisinya nanti bernilai false, sudah pasti ini yang harus ditampilkan. Anda tidak lulus. Gitu ya. Oke, kita akan coba ini ke halaman Python-nya. Saya buat project baru aja, latihan 7.py. Oke, nah, saya buat aja seperti tadi ya, nilai sama dengan 79. Lalu saya buat aja if variabel nilai lebih besar sama dengan 60. Apa yang dilakukan? Kita print aja hasil titik 2 lulus. Else titik 2. Apa yang mau kita lakukan jika bernilai salah? Kita tuliskan aja langsung hasil titik 2 tidak lulus. Jadi else ini tidak memiliki kondisi, tidak memiliki perbandingan. Karena sifatnya kan else itu dijalankan jika kondisi yang ada di atas bernilai false. Jadi nggak perlu lagi ada perbandingannya. Udah pasti else itu dijalankan kalau kondisi yang ada di atas atau sebelumnya sudah bernilai false. Maka sudah pasti else yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, di else tidak ada perbandingan, yang nggak ada logika perbandingan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita coba jalankan, nah hasilnya lulus kan, nilai 79 itu. Kalau ini saya ganti menjadi 50 misalnya, save, maka yang munculnya hasilnya adalah tidak lulus. Karena apa? Karena
Yang pertama kali diuji itu di sini dulu. Isi dari variabel nilai adalah 50. Apakah 50 lebih besar sama dengan 60? Salah, false kan? 50 masa lebih besar sama dengan 60? Kan enggak. Berarti kondisinya ini bernilai false. Maka otomatis yang dijalankan adalah yang di bawahnya, yaitu di bagian else. Ya, nah itu contoh sederhananya. Nanti boleh kalian kembangkan lagi lah. Apalagi yang bisa digunakan dengan kondisi if else ini, ya kan? Oke, selanjutnya adalah kondisi dengan jenis selanjutnya, yaitu kondisi elif. Nah, kondisi elif ini digunakan jika nanti kondisionalnya lebih dari 2. Kalau hanya 2 pasti gunakan if else. Tapi kalau misalnya nanti kondisionalnya lebih dari 2, kita akan pakai yang namanya elif, ya. Nah, elif ini lanjutan dari if else tadi jika kondisi if-nya lebih dari 1. Nah, dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi artinya lebih dari 2 kondisional, ya. Nah, hampir sama dengan else, namun bedanya elif ini memiliki banyak subnya lagi nanti. Jadi tidak hanya satu. Jadi nanti di elif ini digunakan ketika ada kondisi yang lainnya. Ketika kondisi pertama bernilai salah, ada kondisi kedua yang harus dilakukan. Jika salah, ada pengecekan lagi di kondisi selanjutnya, gitu ya. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Nah, di elif itu punya operator perbandingannya, ada pembandingnya di sini. Ya, berbedanya itu sedikit antara else dengan elif. Kalau elif mempunyai apa ya saya bilang ini, ada punya logika perbandingannya, ada yang mau dibandingkan, tapi kalau else nggak ada, gitu ya. Kita coba ke Python langsung. Nah, misal saya buat python.py. Ups, bukan Python ya. Latihan 8. Oke. Nah, misalnya dari tadi kan kita menginput isi variabel nilai ini kan langsung dari dalam program ya. Bagaimana kalau kita mau inputannya itu, datanya itu berasal dari inputan keyboard kita gitu ya. Nah, bisa aja tinggal kita buat seperti ini. Nilai, misalnya nama variabel yang mau disimpan itu namanya variabel nilai, sama dengan langsung kita buat di depan ini integer, lalu dalam kurung input seperti ini ya. Lalu tuliskan teksnya apa untuk inputan itu. Masukkan nilai Anda titik 2 gini. Jadi fungsi untuk membuat inputan dari keyboard itu adalah yang ini sebenarnya, input. Tapi karena yang mau kita input nanti itu bilangan bulat, maka kita buat si input tadi yang dimasukkan itu kita konversi menjadi integer. Karena di Python apapun yang dimasukkan dengan metode input yang seperti ini dianggap adalah tipe datanya string. Jadi agar nanti kita bisa mengolah data menggunakan pembandingan tadi, karena yang mau dibandingkan itu kan harus bilangan bulat ataupun bilangan float, artinya harus berbentuk numerik ya, harus numberic. Maka saya contohkan dalam bentuk integer aja dulu, gitu ya kan. Maka inputannya saya paksa menjadi integer, saya rubah tipe datanya menjadi integer dengan perintah int buka kurung, tutupnya yang di ujung ini, gitu ya. Oke, nah langsung saja if nilai lebih besar sama dengan 80, ya kan? Saya buat aja variabel baru namanya. Saya misalnya mau menentukan nilai huruf nih dari nilai yang dimiliki gitu ya. Lalu saya buat variabel huruf. Di sini berisikan A gitu ya. Lalu saya buat elif untuk kondisi selanjutnya, misalnya jika variabel nilainya nanti lebih besar dari 75, maka nilai hurufnya sama dengan B+. Ya kan? Lalu selanjutnya lagi, jika ada kondisi selanjutnya untuk menentukan nilai B, misalnya jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka di sini saya buat elif nilai lebih besar sama dengan 70. Titik 2, apa yang mau kita buat? Variabel huruf berisikan B. Begitu juga selanjutnya, elif variabel nilai lebih besar sama dengan 65. Maka
huruf sama dengan C+, misalnya, ya. Lalu elif, misalnya nilai lebih besar sama dengan 55, maka hurufnya C. Lalu elif lagi, jika nilai lebih besar sama dengan 50, ini nilai hurufnya adalah D. Sisanya, yang paling akhir untuk nilai E, saya buat aja else. Di sini huruf sama dengan E. Oke, lalu saya print hasil atau print nilai dulu ya. Nilai titik 2, variabel nilai. Oke. Oke, lalu kita tampilkan lagi hasilnya. Atau nilai huruf titik 2 variabel huruf. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita coba jalankan, nah kita disuruh menerima inputan nih di sini, masukkan nilai Anda. Misalnya saya masukkan nih 76, enter, maka dikasih tahu nih nilai 76, nilai hurufnya adalah B+. Kenapa? Karena kalau kita lihat isi variabel nilai saya kan 76. Nah, diuji di atas nih. 76 lebih besar sama dengan 80. Jika ya, ya udah tampilkan nilai huruf A. Nah, saat ini nilai saya kan 76. Apakah 76 lebih besar sama dengan 80? Kan tidak, false. Maka ditelusuri lagi ke bawah, ke elifnya. Apakah 75 lebih besar sama dengan 75? Benar, true kan? Maka ini yang dicetak. Kalau sudah ketemu, jika sudah ketemu kondisi yang bernilai true, maka tidak akan ditelusuri lagi ke bawah ini. Gitu ya. Jadi, penelusuran kondisi akan selesai jika salah satu kondisinya sudah bernilai true, gitu ya. Maka di sini hasilnya B+ ya. Nah, kalau saya coba jalankan lagi, di sini misalnya saya masukkan nilainya 68. Maka hasil penelusurannya itu berada di kondisi yang ini kan. C+. Oke, nah itu selanjutnya, itulah seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lakukan proses inputannya di sini nih. Ya, jadi itulah dasar-dasarnya dulu. Nanti boleh kalian kembangkan lagi terkait apa yang sudah kita pelajari saat ini tentang topik operator dan juga kondisi ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja apa yang bisa kalian kembangkan dengan materi saat ini terkait operator dan kondisi. Silakan dilatih lagi. Yang namanya belajar itu kan harus di-improve ya, harus dikembangkan ya. Berdasarkan dasarnya kan sudah ada. Operator juga di konten sebelumnya kan kita sudah belajar. Tadi juga kita udah belajar operator aritmatika, ada perhitungan gini. Jadi boleh kalian padu-padankan, boleh di-combine ataupun boleh dikombinasikan ya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait materi tentang dasar Python ya. Ini masih dasarnya, pengembangannya sih banyak ya. Jadi itu saja dulu, nanti sih kita akan lanjut lagi di materi-materi selanjutnya terkait logical programming with Python. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.